Oke, hari ini kita sudah bersama Coach Anes Halo. dan Bang Ferry Irwandi. Itu ya? Ya, Sir. Ya, Ser. Oke. Boleh mungkin perkenalin diri dulu buat teman-teman yang belum kenal. Oke, salam kenal. Aku Anes dan Yaser. Kita adalah co-founder dan CEO dan CEO-nya dari ranum.co.id. Aku adalah seorang professional matchmaker, punya background sebagai seorang coach dan HR juga. Kalau suamiku? Ya, pedagang. Baik. Pedagang kesannya humble banget ya, padahal duitnya paling banyak gitu ya. Oke, jadi sesuai dengan judul yang semoga lumayan kontroversial ini, kita hari ini mau bahas sebuah statement dari Anes dan Yasar tentang pernikahan. Jadi judul dari video ini adalah pernikahan itu bisnis, bukan cinta. Yes. Boleh nggak dijelasin maksudnya itu apa sih? Dari Yaser Yaser dulu. Oke. Jadi mungkin di awal kita mesti misahin dulu love and relationship. Itu beda. Beda. Karena relationship kan bukan pernikahan doang. Sama Oh. musuh aja relationship. Gua sama lu relationshipnya musuh. Nggak ada cinta di situ. Oke. Gue sama Blinago temen gitu. Oke. Bisa aja gue masukin cinta di friendship Oke. gitu kan. Oke. Jadi relationship pernikahan itu sebuah relationship. Betul. Bukan sebuah cinta gitu. Jadi nah itu satu dulu, berarti bedain dulu tuh love sama relationship and beda. relationship. Oke. Terus based on history Oke. gitu, based on sejarah, pernikahan itu ada eksis itu karena raja-raja zaman dulu itu mau memperluas kerajaannya, bukan based on cinta kayak anak gue taksir sama lo nikahin dong, nggak kayak gitu. Enggak. Untuk ekspansi kerajaannya. Betul. Oh. Jadi kan emang itu strategic movement. Oke. Langkah strategis untuk sebuah kerajaan bisa membesarkan. Artinya kan pernikahan itu kayak bisnis kan gitu. Sebenarnya punya motivasi seperti itu. Oke. Terus kenapa sekarang kita kenalnya maknanya ini tentang cinta ya? Itu akal-akalan barat atau gimana ya? Kenapa ya? Kalau personally menurut aku dan sebagai seorang manusia, kita pasti punya rasa. Tuh. Gitu kan. Dan namanya juga punya rasa, kita pengen terkoneksi dengan orang lain dan terkoneksinya dengan hubungan yang sehat, hubungan yang penuh cinta gitu. Jadi kalau misalnya kenapa sih sekarang tuh relationship dianggap sebagai cinta? Karena pada dasarnya itu tuh longingnya manusia kalau menurutku. Oke. Gitu. Jadi kalau tadi Yaser bilang relationship itu analoginya ya, misalnya adalah sebuah wadah, sebuah tempat. Misalnya kayak gini gitu kan. Ini bisa dipakai buat apa? Makan sup, bisa dipakai buat makan wonton, bisa dipakai buat makan edamame. Tempat yang kayak gini. Namanya bisa piring, namanya bisa mangkok, namanya bisa gelas, terserah. Vessel gitu. Wadah gitu. Nah, wadah ini mau diisi dengan apa kan beda-beda. Sama halnya dengan relationship tadi. Kalau Yasir bilangnya kita aku sama dia suami, aku sama kamu teman gitu kan. Aku mau mengisi relationship ini dengan love ke kedua-duanya bisa. Tapi bukan cuma love, bisa juga hate. Bisa juga insecurity, bisa juga fear gitu. Jadi kalau aku ngerasanya love itu sebuah trait atau sebuah state menurut kita berdua yang paling dekat dengan emotions gitu. Ketika kita misalnya mau punya a loving relationship, maka kita perlu wadahnya yang diisi dengan si love tadi. Jadi kalau ditanya kenapa sih sekarang tuh orang longingnya ketika mau berhubungan, mau a loving relationship, karena itu basically apa yang kita pengenin dan kita butuhin sebagai manusia. Jadi apa yang kita harapkan itu yang kita ekspektasikan dari vessel ini, dari wadah ini gitu ya. Oke. Betul. Dan kebutuhan sosial. Kalau bayangin di Indonesia nggak ada tuh yang namanya peraturan harus nikah atau kayak dari agama. Aku rasa dulu juga dari zaman dulu orang kalau misalnya berhubungan beranak pinak lah anggapannya. Emang harus nikah dulu? Enggak juga gitu ya. Juga kan. Itu kan sebenarnya ada kebutuhan sosial di situ. Oke. Kalau balik lagi yang ke kerajaan tadi, gue butuh nikah supaya gue tercatat, supaya harta gue nanti keturunan gue gitu, ke anak cucu gue tuh tercatat nih anaknya siapa, apa segala macem. Jadi sebenarnya pernikahan is buat catatan sipil aja. Iya kan? Tapi masa sih
dengan pernikahan yang mau seumur hidup ini diisinya pakai benci kan nggak mau gitu. Makanya disarankan sama orang-orang bijak, sama pemuka-pemuka intelektual dan spiritual, kalau lu mau menyatu selamanya, ya buatlah pernikahan yang saling mencintai. Oke. Jadi itu iming-imingnya supaya tetap dilakukan catatan-catatan itu gitu ya. Iya. Harus dengan cinta dan lainnya, tapi sebenarnya salah satu fungsi dasarnya ya untuk itu ya, memperbesar ekspansi sebuah keluarga, pencatatan dan seterusnya gitu. Iya. Oke. Nah, kalau dalam zaman modern sekarang, kalau pernikahan itu bisnis tuh analoginya atau penerapannya kayak gimana sih? Kamu dulu. Oke. Aku ngelihat pernikahan tuh kayak bisnis startup. Startup, founders apa gitu. Iya, kita kan anggapannya pernikahan itu kayak kita berdua nih co-founder dari pernikahan kita gitu kan. Ya udah, terus harus bener dong, ngejalaninnya nggak boleh asal-asalan. Malah menurut aku menganggap pernikahan adalah bisnis itu lebih baik daripada pernikahan adalah cuman bucin-bucinan karena gue cinta sama lo. Karena kalau cuman bucin-bucinan doang, artinya yes, mungkin kalian berbucin-bucinan berdua menyenangkan, tapi mungkin dari segi survival, dari duitnya, bagi uang, bagi ngurus anak, ngurus rumah tangga, itu kan harus pakai skill kayak ngurus perusahaan. Bener. Butuh profesionalitas, butuh tanggung jawab yang ya masa kita kerja aja bikin bisnis bisa sestruktur itu, seprofesional itu, tapi masa di pernikahan sih nggak bisa. Oh iya. Orang tuh lupa bahwa pernikahan, ini kayak gue pernah tulis di tweet atau gimana, itu mungkin keputusan terbesar dalam hidup kita gitu ya. Karena kalau kita buat bisnis, startup bisnis, gagal ya udah. Nggak really maksudnya affecting our life, tapi nggak in the longer term. Tapi kalau pernikahan dijalanin asal-asalan dan gagal, itu bakal mengikuti kita seumur hidup gitu ya. Bahkan ini project yang mungkin jauh lebih penting daripada mungkin pekerjaan yang kita lakukan, bisnis dan lainnya. Karena ini benar-benar kita membagi hidup kita dengan manusia lain gitu ya. Betul. Dan aku setuju banget karena gini, kenapa kita nyebutnya sebagai bisnis? Yeah. Nih kalau kita ambil bisnis itu kan dia punya visi misi perusahaan atau bisnis ini mau dibawa kemana gitu. Betul. Kan? Misalnya kayak mau 10 tahun lagi mau jadi apa atau impactnya mau kayak gimana. Relationship kan juga sama gitu. Kenapa kita cuma harus berpikir saat ini doang, gue sama lo cocok saat ini. But what if in the future ternyata kita nggak cocok gitu kan. Jadi kita pengen ngajak teman-teman buat tarik mundur. Yuk kita pikirin bareng ketika kita mau melakukan sebuah pernikahan. Ini pernikahan tuh mau dibawa kemana sih? Lu mau kemana, gue mau kemana, dan kita berdua mau kemana? Jangan lupa bahwa namanya bisnis kan pasti ada dua co-founders, mereka mungkin punya visi misi masing-masing. Nah sama gitu, kita pun juga ketika mau menjalani pernikahan, ide pernikahan menurut dia dan ide pernikahan menurut aku bisa jadi beda. Nah ini yang bisa jadi future conflict kalau nggak kita omongin dari awal. Itu adalah soal visi misi. Nah untuk mencapai goal tersebut kita juga butuh kapabilitas dan kapasitas gitu kan. Betul. Maka sebagai layaknya sebuah startup gitu, kita pengen tentu co-founder yang saling complementing dong gitu. Not necessarily the same all the time gitu, tapi kayak dia strength-nya di mana, aku strength-nya di mana, jadi kita bisa bahu-membahu dan saling support. Nah, ini aku sebutnya kalau di HR ya kayak kompetensi gitu kan. Perlu skill, perlu knowledge, perlu attitude sendiri yang memang tepat dalam meng-approach pernikahan. Itulah yang menurut aku kita nggak pernah pikirin, kita nggak pernah belajar secara formal, sehingga salah satu alasan terbesar kenapa orang Indonesia banyak bercerai itu adalah karena pertengkaran. Pertanyaanku, pertengkaran itu karena cara bertengkarnya yang nggak cocok, atau memang ada sesuatu yang bikin bertengkar, nggak pernah ketemu, dan akhirnya mereka mau nggak mau harus pisah di depan. Nah, makanya kita menganggap pernikahan ini pun layaknya bisnis, karena menurut kita, ya kita juga perlu tahu kita tuh mau bergerak ke arah mana sih, kita berangkat dari titik mana, lu punya kapabilitas apa, kompetensi apa, aku punya kompetensi apa, dan untuk menuju mimpi itu, kamu harus berkembang ke arah mana, aku harus berkembang ke arah mana, jadi rasanya enak gitu loh, kayak teamwork. Bukannya kayak dia pergi sendiri terus aku ditinggalin gitu kan, aku kehilangan diriku karena aku harus mengorbankan diriku, enggak. Tapi yuk gimana kita bisa saling support, saling bantu, kamu maunya bergerak ke arah mana, lu mau ngisi bagian mana, gue mau ngisi bagian mana, peran mana yang mau kita bagi dua, role-nya, tanggung jawabnya, sehingga ketika ini teamwork kita jalanin bareng dengan sukacita gitu kan, rasanya lebih mudah dan lebih mudah untuk menumbuhkan si cinta tadi.
Karena secure. Oh, foundationnya udah secure. Oke. Kalau lo nanam buah apa misalnya buah mangga gitu, tapi tanahnya nggak subur, kan nggak bakal berbuah juga. Oke. Jadi memikirkan pernikahan ini seperti layaknya bisnis itu untuk membuat fondasinya bagus dulu, gitu kan ya. Terserah nanti mereka juga mau mengisi dengan cinta dan lainnya, itu terserah sesuai dengan kebutuhannya. Yes. Tadi penting juga, jadi kayak ada mungkin tadi kayak ya layaknya bisnis ya, ada kayak strategic planningnya, mungkin harus untuk hire co-founder dan lainnya harus ada behavioral interview, resume dan lainnya, supaya tahu assessment supaya tahu kecocokannya gitu. Tapi gue baru kepikiran nih habis ngobrol barusan nih. Dulu gue waktu misalkan ketemu klien yang dengan isu pernikahan, gue menemukan satu pola tertentu. Ketika mereka dalam satu pernikahan dan mereka nggak happy, gue tanya tuh, terus apa yang buat lo bertahan? Jawabannya ya karena cinta. Tapi gue bisa menentukan yang mana ini kayaknya ujung-ujungnya bakal pisah atau enggak. Dari gue tanya, cinta tuh maksudnya gimana? Dan mereka yang cenderung ujungnya pisah adalah mereka yang nggak bisa mengartikulasikan maksudnya gimana sih gitu loh. Cinta ya cinta aja gitu. Artinya mungkin ya, cinta itu cuma alasan yang mereka bilang karena mereka nggak mau mikirin hal-hal yang ribet tadi itu. Apakah fisik kalian sama atau enggak? Apakah secara sifat kalian complementing atau enggak? Jadi kadang kita orang Indonesia terutama berlindung di balik embel-embel cinta, padahal itu adalah cara kita untuk menghindari obrolan-obrolan sulit ini. Gitu Yes. Okay. Padahal sebenarnya I do agree, namanya pernikahan, ya bukan hanya pernikahan lah, hubungan apapun pasti selalu ada konflik, selalu ada hal yang nggak enak, selalu ada masalah. Tapi kita pernah nggak sih aware gitu kan terhadap apakah memang kita sama-sama willing mau menghadapi konflik ini gitu kan, dan bagaimana cara kita menghadapi konflik ini. Itu yang aku rasa jarang diomongin gitu. Kita tahu sama-sama ada konflik, tapi dia avoiding, guanya anxious, aduh susahin dong, misalnya kayak gitu kan. Ujung-ujungnya kalau avoidance dan juga anxious ini ketemu kan ya akhirnya nggak kelar-kelar gitu kan. Tapi nggak semua orang memikirkan gimana sih caranya supaya kita sama-sama secure dulu, sehingga kita tuh ngadepin konflik ini bareng-bareng. Bukannya me versus you, but us versus the problems. Nah, itu nyambung ke pertanyaan terakhir nih dari mini podcast kita nih. Kalau ada orang yang sudah terlanjur bersama partner bisnis yang salah, apa nih yang mereka bisa coba terapkan di rumah untuk mungkin sedikit menyelesaikan masalah ini? Dari siapa dulu? Kamu? Ya di list masalahnya apa sih? Gitu. Masalah yang ditunda bakalan membesar. Gitu, makin ditunda makin membesar. Jadi sebelum itu kan kayak kalau penyakit kayak mungkin cancer gitu lah ya, kalau nggak buru-buru diobatin ya makin dari benjolan jadi apa menjalar kemana-mana. Jadi hal pertama adalah prioritasin untuk ngebahas masalah ini. Kadang-kadang yang satu sibuk ya ntar lah, tapi lama-lama ntar ini sendiri kan tiba-tiba meledak aja gitu. Tapi pertama ngeset mindsetnya adalah ayo kita prioritasin untuk beresin masalah ini dulu. Habis itu di list gitu kan, list apa aja gitu. Habis itu willing nggak? Lo willing nggak sih buat ini? Buat nyelesain ini? Nggak willing lagi? Ya udah bisa lagi. Iya, benar. Iya, gue sering bilang ke klien gue atau ke audiens gue juga, pasangan yang dua-duanya berusaha aja susah gitu ya. Apalagi cuma satu gitu kan, mau kemana gitu. Itu akan menjadi cikal bakal untuk ya ujungnya perpisahan. Itu dari Yaser. Kalau dari Anes? Kalau dari aku ada 2 sih, dan kebetulan ini juga framework yang kita pakai di Ranum. Gitu. Jadi kan tadi kan kita punya bisnis namanya Ranum. Ranum ini bukan cuma biro jodoh, tetapi juga sebuah personal development methods dan juga tools yang bisa membantu orang-orang untuk mengenali dirinya sendiri sebelum akhirnya berhubungan. Idealnya. Tapi framework ini pun bisa dipakai sebenarnya sama orang-orang yang sudah menikah gitu. Nah, yang pertama adalah know your value gitu. Jadi kalau di kita punya assessment namanya Ranum Kompas. Nah, Ranum Kompas ini apa sih? Gampangnya gini. Tadi kita ngomongin soal visi. Arahnya Yaser sama arah aku, jangan-jangan kita tuh punya arah value yang berbeda gitu, motivasi yang berbeda. Tapi nggak mungkin beda semua. Bisa jadi ada samanya. Nah, kalau misalnya memang ada nilai yang sama, jadikan itu sebagai jangkar.
Ya. Jadi let's say yang berbeda dari kita adalah dia orangnya secure banget. Kalau aku orangnya stimulation. Jadi stimulation tuh suka mencari experience yang berbeda, yang baru. Sedangkan kalau dia kayak ya sebelum kita begajulan, kita harus make sure dulu kita secure gitu kan. Nah, karena aku tahu kita punya perbedaan di situ gitu. Makanya kita coba ambil role yang berbeda dalam rumah tangga ini. Misalnya untuk business decision atau ngeluarin duit itu harus dia. Karena gue value-nya secure. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, mau liburan, ya kan? Gue yang decision making. Kalau secure nggak kemana-mana gitu. Exactly, bosen kan gitu. Jadi akhirnya dari ketika kita memahami perbedaan tersebut, kita pun punya win-win solution. Oh ya udah, lu perannya di mana, gue perannya di mana. Ini sesuai job desk-nya, sesuai kompetensi. Exactly. Gitu. Dan sesuai value kan. Ya, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua itu adalah kita punya upcoming assessment namanya random resolution. Jadi itu ngomongin soal bahasa conflict management style. Iya, conflict management style. Jadi balik lagi karena di setiap relationship pasti ada konflik, gimana cara kita manage itu dan untuk menyelesaikannya, meresolve itu kan. Nah, ada dua aspek yang pengen aku highlight di sini, bahwa ketika kita mau resolving something, kita itu perlu tahu what am I putting here sama apa yang gue ekspektasikan dari dia. Gitu. Jadi ketika aku tahu nih, ada problem. Misalnya problemnya adalah gue lapar. Misalnya kayak gitu ya. Oh, kita lapar nih, gitu kan. Aku punya ekspektasi, aku pengen makan tom yum. Misalnya kayak gitu. Tapi gue juga harus tahu, kamu punya ekspektasi apa, gitu. Dan bagaimana kita mencoba memenuhi ini. Misalnya aku mau tom yum, dia maunya spaghetti, gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita lihat lagi. Oh, sebelumnya kita habis ngapain sih? Kita habis podcastan. Oh, kayaknya kalau podcastan kita biasanya suka butuh yang comfort. Oh ya udah, berarti kali ini spaghettinya nanti dulu ya. Kita makannya tom yum dulu ya. Akhirnya kita bisa berkolaborasi karena apa? Aku ngasih tahu mauku apa dan butuhku apa, dia ngasih tahu maunya dia dan butuhnya dia apa, dan tadi kita bisa sama-sama untuk menyelesaikan itu. Nah, ketika kita udah tahu, aku punya tendensi untuk kayak gue jarang mau ngomong lagi apa yang gue mau. Nah, dia bisa bantu aku. Coba lo ngomong, lo maunya apa? Udah jujur aja gitu kan, gitu. And at the same time, kalau misalnya dia juga terlalu banyak nge-push aku misalnya gitu, aku bisa bilang, ntar dulu dong, gue juga pengen, kan gue juga punya mau. Betul. Gitu. Jadi kita nggak perlu me versus you, tapi tadi gitu, kita bisa sama-sama tahu, oh ini problemnya dan gimana kita mau resolve itu. Mungkin itu sih, at least kita tahu motivasi dan nilai kita. Sama yang kedua adalah gimana kita memanage konflik. Oke deh, sip. Oke, jadi itu adalah mungkin diskusi singkat kita tentang bagaimana mungkin kita bisa pelan-pelan berhenti cuma melihat pernikahan itu cinta dan lainnya, tapi benar-benar memikirkannya secara strategik dan profesional gitu ya. Seperti layaknya bisnis, karena ini salah satu proyek terbesar dalam hidup kita. Betul. Yes. Gitu. Oke, mungkin sebelum ditutup dari teman-teman mungkin ada suatu hal yang pengen promosikan, atau kalau mungkin teman-teman yang nonton ini pengen lebih tahu tentang Coach Anes dan Yasser, kira-kira kemana? Bisa baca-baca di random.co.id. Situ tulisannya banyak. Gitu. Silakan baca-baca. Intinya tagline-nya message utama yang mungkin sebarkan adalah find your soul, found your mate gitu. Jadi kalau lo udah tahu diri lo sendiri, sebenarnya nyari orang yang cocok tuh gampang. Sinyalnya tuh udah ini dia gitu. Kalau lo belum tahu diri lo sendiri, lo bakal susah. Orang yang mana ya, hubungan yang mana ya yang cocok sama gue. Oke, dari Coach Anes ada? Udah, itu aja. Udah, sesuai job desk masing-masing. Yes, betul. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye. Oke.